Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-306, Pengadukan Jiwa. Xiaoyan diam-diam berdiri di depan meja batu. Dia diam-diam mendorong kuali merah di depannya sedikit lebih jauh. Saat ini dia tidak segera memanggil api dan memulai penyempurnaan seperti alkemis lainnya. Sebaliknya, dia diam-diam memegang kertas tipis dengan kedua tangan, merajut alisnya sedikit dan mempelajari sedikit informasi yang tertulis di dalamnya dengan lebih detail. Sebelum melakukan apapun, seseorang harus terlebih dahulu membuat persiapan. Logika ini adalah sesuatu yang jelas dipahami Xiaoyan. Dia hanya punya dua peluang. Kelalaian apapun akan mengakibat kegagalan. Kali ini, pemeriksaan diperlukan satu untuk memperbaiki tingkat 2 pil obat yang disebut pil tumbuh tulang. Seperti namanya, itu adalah sejenis pil obat yang digunakan untuk menyembuhkan mereka yang terluka cukup serius. Itu adalah pil obat yang termasuk kategori penyembuhan. Biasanya, pil obat ini tidak terlalu mahal. Jika mereka ditempatkan di pasar, kemungkinan akan dijual dengan harga beberapa ratus atau beberapa ribu koin emas. Harga ini tampak sedikit lusuh dibandingkan dengan pil obat yang bisa meningkatkan doki seseorang atau memiliki kegunaan lain. Pemurnian pil tumbuh tulang membutuhkan total 6 jenis bahan obat. Di antara semua pil obat tingkat 2, itu tidak dianggap sangat kompleks. Namun, bone growing pill semacam ini jelas merupakan obat penyembuhan jenis baru yang dikonfigurasikan secara khusus oleh asosiasi alkemis. Oleh karena itu, Xiaoyan masih merasa bahwa atau itu bone healing pill sedikit asing, meskipun telah melihat cukup banyak obat penyembuhan sebelumnya. Meskipun ada banyak jenis obat penyembuhan yang misterius dan aneh, semua jalan menuju Roma. Urutan kasar yang digunakan untuk memperbaiki obat-obatan penyembuhan ini sangat mirip. Hanya saja tingkat kerumitannya berbeda. Apalagi pil obat ini tidak terlalu merepotkan. Selama kemampuan alkemis seseorang yang asli tidak lemah, seharusnya mungkin untuk berhasil merasa sekitar dan memahami metode pemurnian untuk memperbaiki tumbuh-tumbuh tulang. Oleh karena itu, meskipun formula obat hanya memberikan hal-hal umum yang harus diperhatikan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya jika seseorang mengikuti indera mereka. Setelah menghafal secara detail semua informasi di atas kertas tipis, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia secara bertahap membuka mereka dan menghela nafas dengan lembut. Menempatkan kertas tipis di atas meja, dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa atau itu putri kecil dan Liu Ling sudah mulai mengendalikan nyala api mereka dan mulai memurnikan. Api yang dimanipulasi dalam kuali obat semua warna kuning gelap yang sama. Ini adalah api yang benar-benar dikatalisis dengan menggunakan doki. Namun, Xiaoyan percaya bahwa atau itu ini bukan garis bawah mereka berdua. Mungkin mereka semua menyembunyikan kartu truf mereka. Dengan status mereka, itu adalah hal yang sangat alami untuk memiliki kartu truf. Terlepas dari karakter kedua orang ini, kemampuan mereka yang sebenarnya memang sangat hebat. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia hanya berlatih selama 3 tahun sejak dia berhubungan dengan alkimia. Pada aspek tertentu, Xiaoyan secara alami tidak bisa menyusul dengan putri kecil dan Liu Ling, yang telah dipersiapkan oleh guru mereka sejak muda. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa berbakatnya itu, mustahil untuk mengejar lebih dari 1 dekade pencapaian orang lain dalam waktu yang singkat. Itu juga karena alasan ini bahwa atau itu Xiaoyan tidak merasakan pukulan apapun meskipun putri kecil sudah mencapai tingkat 3 tingkat alkemis pada usia seperti itu. Bakat pihak lain cukup bagus. Menambahkan ini untuk menjadi kontak dengan keterampilan penyulingan selama bertahun-tahun. Itu tidak terduga bahwa atau itu dia memiliki prestasi seperti itu. Pada saat ini, lebih dari 10 menit sejak dimulainya ujian telah berlalu. Selama 10 menit yang singkat ini, sudah ada lampu merah berkelap-kelip di dalam tanah terbuka yang luas ini. Setelah lampu merah berkedip, para alkemis yang gagal hanya bisa memilih untuk pergi dengan wajah merah yang malu. Untuk ahli alkimia yang suka mengikuti aturan untuk memperbaiki pil obat, pemeriksaan semacam ini yang mengambil jalan miring tidak mungkin bagi mereka. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik seorang alkemis di depannya yang menundukkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka dengan wajah diambang menangis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya sepenuhnya ke proses pemurnian yang akan dimulai. Xiaoyan menempatkan kuali merah gelap dengan benar di depannya dan menggosok kedua tangannya. Dia membalikan jarinya dan D berwarna ungu Wan muncul di antara jari-jarinya. Dan Wan adalah pil seperti itu tetapi tidak memiliki khasiat obat.
bahkan bisa berbahaya saat dikonsumsi menjentikan jarinya sedikit. Xiaoyan langsung menembak Danwan ke mulutnya. Dia perlahan mengunyah. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu diludahkan. Itu segera diadakan di telapak Xiaoyan. Wow, api berwarna ungu. Karena Xiaoyan berada di tempat yang paling menarik perhatian dan menambahkan penampilan khusus dari sebelumnya, ada banyak orang dari kedua kursi VIP dan kursi penonton yang mengamati semua gerakan Xiaoyan selama-selama ini. Melihat api ungu cerah yang dia ciptakan, gelombang seruan segera terdengar. Meskipun tanah terbuka yang besar tidak kekurangan api berwarna aneh dan unik, metode aneh di mana Xiaoyan menggunakan mulutnya untuk memuntahkan api menarik banyak tatapan. Api berwarna ungu, mengamati sekelompok api berwarna ungu yang melayang di atas telapak Xiaoyan, Fema sedikit terkejut. Segera, dia tertawa pelan. Anak kecil ini benar-benar memiliki fondasi. Mendengar ini, Hai Bodong di samping memukul bibirnya. Setelah tinggal bersama Xiaoyan begitu lama, dia tahu garis bawah rekan ini hanya terlalu jelas. Api berwarna ungu semacam ini hanyalah api terlemah di antara api yang bisa dia kendalikan. Api berwarna putih gelap dan dingin lainnya serta api berwarna hijau halus adalah api surgawi yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Hai Bodong. Api berwarna ungu menari di sekitar hidup di telapak Xiaoyan seperti peri. Sesaat kemudian, Xiaoyan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Api ungu langsung ditembak ke stop kontak api. Segera, purple flame yang bergolak melambung dan terbakar di dalam kuali obat. Suhu kuali dingin dengan cepat dinaikkan. Ketika suhu di dalam kuali obat dinaikkan ke tingkat tertentu, Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di outlet api. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan kekuatan spiritualnya diperpanjang. Secara bertahap mengendalikan api ungu yang naik. Karena kemampuannya untuk mengendalikan api ungu menjadi jauh kurang tepat daripada Green Lotus Core Flame, Xiaoyan hanya bisa menggunakan tangannya untuk menyentuh kuali obat untuk secara akurat mengendalikan api ungu. Jika dia mengendalikan tangannya pergi seperti Green Flame, kemungkinan bahwa atau itu tingkat kegagalannya sudah tinggi akan melonjak. Xiaoyan benar-benar tidak berani mengambil risiko seperti pada pemeriksaan ini yang hanya memiliki 2 peluang. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan, nyala berwarna ungu menekan suhu sangat patuh. Itu tidak menimbulkan resistensi sedikit pun. Setelah ini berlanjut selama beberapa waktu, Xiaoyan memberi isyarat dengan telapak tangannya. Bahan obat di atas meja batu tersedot ke tangannya. Dia dengan lembut membentuknya dan kemudian melemparkannya ke dalam kuali obat. Segera, api ungu jatuh dan berguling. Dengan cepat membungkusnya, Xiaoyan menutup matanya dan sedikit mengernyit. Dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk perlahan-lahan menyempurnakan bahan obat. Untuk menyempurnakan pil obat, bahan obat harus disempurnakan hingga tingkat tertentu. Kadang-kadang, jika kemurnian sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, itu bisa mengakibatkan proses pemurnian gagal. Itu juga karena alasan ini bahwa atau itu formula obat ortodoks tampaknya sangat penting. Hal ini karena pada sebagian besar formula obat ortodoks, akan ada catatan rinci tentang tingkat kemurnian setiap bahan obat yang perlu disempurnakan. Sayangnya, Xiaoyan saat ini tidak memiliki formula obat yang tepat. Semuanya harus bergantung padanya menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki secara perlahan. Bahan obat kelas rendah telah total dikonsumsi lebih dari 10 menit waktu Xiaoyan sebelum secara bertahap mencapai tingkat yang menurutnya benar. Pada saat ini, ia kemudian dengan hati-hati menempatkan jenis bahan obat kedua ke dalam kuali obat. Menggunakan contoh singkat ketika dia memasukkan bahan obat, Xiaoyan melirik kedua sisinya. Dia menyadari bahwa atau itu putri kecil dan Liu Ling mungkin tampak memiliki wajah yang sama seriusnya. Gerakan mereka tidak menunjukkan tanda sedikit pun yang bingung. Wajah mereka juga tidak menunjukkan emosi yang menunjukkan bahwa atau itu mereka bingung. Tampaknya proses pemurnian sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Bang, sama seperti Xiaoyan menarik tatapannya. Kuali di atas meja batu tidak jauh di mana api berkobar tidak bisa menekan suhu yang semakin tinggi. Tiba-tiba meledak. Mengikuti ledakan The Cauldron, pil obat yang sedang disempurnakan di dalamnya juga telah mengumumkan akhirnya. Oleh karena itu, lampu merah tanpa ampun di cermin bersinar dengan cara menusuk mata. Itu alkemis rambut dibakar sampai hangus hitam. Wajahnya juga benar-benar berubah ketika dia berdiri di sana dengan bodoh melihat lampu merah yang berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengutuk keras saat dia turun dari peron. Dia mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari tanah terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia berjalan melewati depan Xiaoyan, yang terakhir agak terkejut menyadari bahwa atau itu kegagalan ini sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 3 dari negara lain. Betapa orang yang sangat menyedihkan.
Xiaoyan tertawa dengan agak angkuh di dalam hatinya. Dia kemudian membuang selingan kecil ini dan terus menempatkan bahan obat dengan hati-hati ke dalam kuali obat satu persatu. Setelah itu, ia dengan sabar menyelidiki kemurnian paling optimal yang harus mereka perbaiki. Dengan pelajaran sebelumnya dari kegagalan itu, Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi menjadi lebih berhati-hati. Seiring waktu perlahan-lahan mengalir, lampu merah berulang kali melintas di tanah terbuka yang besar. Satu persatu, wajah hijau atau merah yang dihadapi ahli kimia akan tanpa pada meninggalkan panggung dan di bawah mata menyesal yang tak terhitung jumlahnya dari platform melihat dengan murung meninggalkan tempat ini yang menyebabkan mereka sedih dan marah. Sementara ujian kali ini memiliki kesulitan yang cukup besar. Harus dikatakan bahwa atau itu banyak dari mereka yang telah berpartisipasi dalam Grand Meeting adalah orang-orang yang memiliki keterampilan hebat. Selain para pesaing yang gagal karena berbagai alasan, masih ada sekitar setengah alkemis yang diam-diam menyelidiki tingkat kemurnian bahan obat seperti Xiaoyan. Setelah hampir setengah dari pasir dalam jam pasir besar di dinding telah jatuh, Xiaoyan menyelidiki tingkat kemurnian bahan akhirnya selesai. Selain secara tidak sengaja membakar dua bahan obat selama proses perbaikan, hasil akhir Xiaoyan dapat dianggap cukup baik. Aku menduga bahwa atau itu meskipun hanya ada dua bagian, ada ruang untuk kesalahan sehingga meskipun Eksi dibakar untuk bahan, masih ada cukup untuk percobaan kedua. Hal berikutnya adalah mulai menggabungkan berbagai jenis bahan obat, mengubahnya menjadi tumbuh tulang yang sebenarnya. Langkah ini akan lebih merepotkan daripada pemurnian sebelumnya. Selama periode ini, jika Xiaoyan bahkan sedikit kehilangan konsentrasinya, dia harus mulai dari awal. Menjadi sangat jelas dari pentingnya langkah ini, Xiaoyan sudah membuat persiapan, mengubah dokinya menjadi sebuah film yang menutupi telinganya, melindungi dia dari kebisingan kata luar. Ketika suara dari dunia luar memudar, pikiran Xiaoyan secara bertahap mulai diam. Dia mengeluarkan suapan udara yang kasar, memejamkan mata sekali lagi dan dengan cepat mengambil sebotol giok di atas meja batu. Di dalamnya adalah esensi dari bahan obat yang Xiaoyan telah perbaiki sebelumnya. Dia memegang botol batu giok, berhenti sejenak, sebelum menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Segera setelah itu, dia dengan cepat melemparkan dua botol bahan obat lain yang telah dia sempurnakan ke dalam kuali obat. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan api ungu dan perlahan-lahan membakar bubuk bahan obat yang tidak akan bercampur. Tanggapan khusus mereka ketika mereka bergabung sedikit bersama melewati kekuatan spiritual di dalam api dan dengan cepat memasuki pikiran Xiaoyan. Setelah itu, dia akan dapat menggunakan informasi untuk membedakan jika metode penggabungan sudah benar. Jenis analisis umpan balik ini adalah pekerjaan menganalisis yang sangat menguras kekuatan spiritual. Untungnya, Xiaoyan saat ini hanya perlu menganalisis formula obat 2 tingkat. Jika itu tingkat 3 atau bahkan tingkat 4, kemungkinan bahwa atau itu bahkan dia, yang berada di sekitar seorang alkemis tingkat 3 tidak akan dapat menganalisanya. Bahkan jika itu adalah tingkat 4 atau T5 alkemis, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menganalisis. Lagi pula, jika menganalisis rumus obat adalah hal yang sederhana, maka formula obat tidak akan begitu berharga. Bang, dengan sedikit cemberut, Xiaoyan dengan hati-hati merasakan penggabungan bahan-bahan obat. Pada satu contoh, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. The Purple Flame menggeliat liar di dalam kuali obat dan suara lembut redam yang dipancarkan dari bahan obat. 3 jenis bahan obat yang sudah separuh selesai penggabungan telah berubah menjadi abu hitam gelap. Setelah bahan berubah menjadi abu, api ungu naik di kuali obat itu juga diam-diam dipadamkan. Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat bahan obat yang telah berubah menjadi abu. Dia membuka mulutnya sedikit dan menepuk kepalanya karena jengkel. Karena pikirannya terlalu fokus, dia sebenarnya lupa bahwa atau itu Purple Flame tidak memiliki dukungan berkelanjutan. Oleh karena itu, bisa membakar paling banyak selama 1 jam. Bank teredam dalam kuali obat itu tidak kecil. Oleh karena itu, tidak lama setelah itu terdengar, putri kecil dan Liu Ling tidak jauh darinya mengalihkan tatapan mereka. Ketika mereka melihat kuali obat Xiaoyan itu tidak memiliki nyala api, mereka semua terkejut. Yang pertama sedikit lebih baik, hanya mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Mulut yang terakhir terangkat saat dia bersuka cita, memberikan perasaan diminta untuk dipukuli. Pada platform tinggi, Fema dan yang lainnya sejenak kosong ketika mereka menatap Xiaoyan yang nyala api tiba-tiba padam. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menunggu. Meskipun api padam dan waktu yang dia lokasikan untuk pemeriksaan hampir habis, Xiaoyan harus memiliki 1 porsi bahan obat di atas mejanya. Karena itu, dia masih punya peluang. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus cepat-cepat.
Ini karena hanya ada sepertiga dari pasir di jam pasir besar yang tersisa. Xiaoyan dengan lembut menghirup nafas yang agak panas. Dia mengamati abu hitam gelap itu di dalam bahan obat dan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka mereka dan tiba-tiba tersenyum samar. Meskipun ia telah gagal kali ini, ia telah memahami pendekatan metode yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tumbuh tulang ini. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah dengan tenang dan mudah memperbaikinya. Xiaoyan mengeluarkan pil berwarna ungu dan menaruhnya ke mulutnya. Dia perlahan mengunyahnya. Menggunakan jumlah yang pendek ini, dia menyapu pandangannya di sekelilingnya dan menemukan bahwa atau itu di dalam kuali di depan putri kecil dan Liuling. Pil awal seperti bentuk benda sudah mulai diaglomerasi. Jelas, mereka harus bisa membentuk pil tidak lama kemudian. Kecepatan mereka tidak buruk. Mereka benar-benar memiliki pengaruh. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dia membuka mulutnya dan sekali lagi meludahkan api berwarna ungu. Setelah itu, dia menuangkannya ke dalam kuali obat. Tangannya diam sebelum mereka tiba-tiba bergerak beberapa saat kemudian. Saat tangannya menari, dia menuangkan semua 6 botol jo kecil yang ditempatkan di depannya ke dalam kuali obat. Dia benar-benar ingin menggabungkan semua 6 bahan obat bersama. Dengan cara ini, dia akan dapat menghemat banyak waktu. Tetapi jika kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat dan tidak dapat mengendalikannya dengan benar, pada dasarnya akan mencari kematian. Saat mereka menyaksikan aksi Xiaoyan di bawah, Femah, Eotuo, dan sekelompok orang yang sangat berpengalaman dengan lembut bergumam. Tatapan Xiaoyan menatap nyala api yang menggeliat di dalam kuali. Kekuatan spiritualnya mengendalikan api ungu dan memisahkan semua bahan obat di dalamnya. Setelah itu, dia perlahan-lahan memindahkan mereka lebih dekat saat dia memanggang mereka. Ketika mereka semakin dekat, mereka akhirnya mulai secara bertahap menunjukkan kecenderungan untuk bergabung. Pasir di dalam jam pasir besar dengan cepat tersebar ke bawah. Dentang, akhirnya, suara yang jelas dari Golden yang disadap terdengar di tanah terbuka. Liuling pertama kali mengetuk kuali besar. Penutup pada kuali itu terangkat dan pil obat bundar terbang keluar. Setelah itu, dia melompat dan meraihnya di tangannya. Kebanggaan di wajahnya sulit disembunyikan. Clang! Dengan suara lain yang jelas, putri kecil memberi isyarat dengan tangannya yang lembut dan pil obat keluar dari dalam kuali obat. Dentang, 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 mengikuti dua bunyi yang terus-menerus. Tampak bahwa atau itu reaksi berantai telah terjadi di tanah terbuka yang luas. Banyak tutup kuali ditembak dan beberapa ratus pil obat berbentuk berbeda ditembak keluar dari kuali obat, terbang ke langit. Setelah itu, pemiliknya dengan penuh semangat menangkap mereka dengan tangan mereka. Waktu hampir habis. Eoto menatap Xiaoyan dengan teliti di tempat tengah yang matanya masih tertutup. Dia kemudian melihat pasir di jam pasir yang hampir sepenuhnya jatuh. Tangannya tiba-tiba menegang. Setiap kali orang ini mengambil tes, dia akan membuat orang gelisah. Di dalam tanah terbuka yang luas, tak terhitung tatapan perlahan-lahan dilemparkan ke titik tengah tempat Xiaoyan berada. Mereka kemudian memandangi pasir di jam pasir yang jatuh ke bawah. Semua orang ini ingin tahu apakah orang muda ini yang berdiri di tempat yang paling menarik perhatian akan bisa diselesaikan tes di babak ini pada menit terakhir. Pasir yang sangat sedikit di dalam jam pasir itu perlahan turun. Saat potongan pasir terakhir bergulir, suara desisan terdengar dari kursi penonton dan kursi VIP. Dentang! Pria muda yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Telapak tangannya menepuk kuali dan sampulnya terbang. Sebuah pil obat bundar terbang pada saat-saat terakhir. Dengan cara yang mempesona yang menyebabkan mata orang menjadi kabur. Bab ke-307. Tes. Manusia misterius di jubah abu-abu. Wajah Xiaoyan tenang saat dia melihat penembakan pil keluar dari cauldron. Telapak tangannya melepaskan gaya isap yang menariknya ke telapak tangannya. Begitu pil memasuki tangannya, sedikit pasir yang tersisa akhirnya jatuh di tanah terbuka yang besar. Ratusan lampu merah di belakang para alkemis yang masih belum selesai mengisi pil menyala. Dengan kecewa melihat lampu merah yang berkedip, para alkemis itu tersenyum pahit dan mengambil kembali kuali mereka masing-masing. Wajah mereka tidak bersemangat ketika mereka keluar dari alun-alun. Berdiri di belakang meja hijau, Xiaoyan melihat para kontestan menarik satu demi satu. Matanya melihat sekeliling, agak kaget pada penemuannya. Ini hanyalah babak pertama penilaian dan namun secara tak terduga sepertiga dari peserta telah dieliminasi. Dia menghela nafas saat dia berpikir tentang kekakuan dan kerasnya pertemuan besar. Bermain dengan pil di tangannya, Xiaoyan menoleh ke Liuling yang berdekatan. Orang ini melempar senyum ke pil di tangannya. Seluruh wajahnya penuh warna bangga. Dia melihat Xiaoyan, pilnya dengan mantap digenggam di tangannya, dan berkata sambil tersenyum,
Mister Yan Xiao, kamu benar-benar memiliki keberuntungan. Tanpa diduga, kamu berhasil menyempurnakan pil pada saat terakhir. Kamu memiliki skor terbaik untuk tes internal. Jadi jika kamu gagal lolos ke putaran ini, itu akan menjadi lelucon besar. Menembak melihat penampilan kemenangan Liu Ling, Xiao Yan samar-samar tersenyum dan berkata, dalam hal apapun, seseorang akan dianggap telah berlalu selama ini disempurnakan. Apakah selesai pada momen pertama atau terakhir tidak ada bedanya sama sekali. Bapak, Yan Xiao tampaknya menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dalam grand meeting ini, dihadiri oleh alkemis luar biasa yang tak terhitung banyaknya, menyempurnakan dengan kecepatan tercepat dalam keterampilan yang tak terbantahkan. Liu Ling tertawa. Dia secara alami tidak mau membiarkan Xiao Yan mengurangi prestasinya. Haha, mungkin Xiao Yan mengangkat bahu karena dia tidak lagi membuang kata-katanya pada Liu Ling. Dia menoleh ke arah putri kecil dan tersenyum, menatap kursi VIP. Dia melihat Fema, menunggu gilirannya untuk berbicara. Di kursi VIP, Eoto menghembuskan nafas. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menghapus keringat dingin di dahinya. Dia menghadapi Frank di sisi yang wajahnya juga dipenuhi keringat dingin dan berkata dengan senyum pahit. Tidak peduli apa yang dilakukan orang ini, dia suka terus melakukannya dengan cara yang sangat mendebarkan. Apakah dia tidak tahu bagaimana memikirkan kita orang tua? Kami tidak memiliki hati yang kuat yang dia miliki untuk hal-hal yang menggetarkan jiwa seperti ini. Frank juga memiliki wajah dengan senyum pahit. Tentu saja, di atas senyum pahit ada sedikit kelegaan dan kegembiraan. Tetapi untungnya, dia berhasil menyelesaikan tes di saat-saat terakhir. Jika tidak, itu akan sangat memalukan jika orang dengan hasil terbaik dalam tes internal benar-benar gagal lolos putaran pertama. Mendengar ini, Eoto merasakan hal yang sama saat dia menganggukkan kepalanya. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu tidak akan menyenangkan. Dia akan langsung berkemas dan kembali ke Black Rock City. Fema berdiri di sebuah titik di bagian depan platform. Dia melihat ke bawah dari atas dan mengawasi seluruh tanah terbuka. Tatapannya menyapu itu, mengincar tempat di mana sepertiga dari pesaing telah dieliminasi. Mengangguk dengan senyum lemah, tangan Fema menekan sesuatu yang imajiner. Segera, tanah yang bising mulai berangsur-angsur tenang. Selamat untuk kamu semua yang masih berdiri di alun-alun. Kamu memiliki lebih atau kurang berhasil lulus ujian untuk putaran pertama. Namun, itu belum sepenuhnya berakhir. Fema berkata sambil tersenyum. Aku pikir semua orang juga harus tahu bahwa, atau itu ada beberapa orang kecil yang licik yang suka membuat beberapa hal aneh. Mungkin akan terlihat bahwa atau itu mereka telah berhasil memurnikan pil obat yang tampak bulat pada bagian luar, tetapi mereka sangat baik, mungkin tidak memiliki sifat penyembuhan sedikit pun. Pada dasarnya, kreasi semacam itu bahkan tidak memiliki sedikit hubungan dengan kata-kata pil obat. Oleh karena itu, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk menguji tumbuh-tumbuh tulang yang semuanya telah disempurnakan dan lihat apakah itu telah tercapai tingkat yang diperlukan dinyatakan pada rumus obat. Suara fauna yang sedikit serak perlahan terdengar di tahun-tahun semua orang. Sekarang, semua kompetitor dapat mencari tombol berwarna hijau yang terletak di sudut kiri bawah meja batu hijau dan menekannya. Mendengar ini, tatapan Xiao Yan menyapu meja batu, dan akhirnya berhenti di sudut kiri bawah yang tidak terlalu noti bisa diterima. Dia agak tertegun untuk menyadari bahwa atau itu ada beberapa tombol kecil berwarna berbeda yang tersebar di sana. Jarinya mengikuti instruksi dan berhenti di tombol berwarna hijau sebelum menekannya dengan lembut. Saat tombol ditekan, meja batu yang terang dan bersih tiba-tiba bergetar sedikit. Di permukaannya, batu tulis perlahan menonjol keluar. Setelah diangkat sekitar setengah kaki, ia tenggelam sedikit dan akhirnya menemukan lubang hitam kecil. Ini adalah mesin penguji. Tempatkan tumbuh-tumbuh tulang yang telah kamu perbaiki ke dalamnya. Jika kamu telah mencapai persyaratan, lampu hijau akan berkedip pada cermin batu giok di depan meja. Jika kamu gagal memenuhi persyaratan, itu akan memancarkan lampu merah yang mewakili kegagalan. Hasil dari kegagalan adalah kamu harus keluar dari kompetisi. Selain itu, semakin terang lampu hijau, semakin dekat efektivitas tumbuh-tumbuh pil kamu dengan yang nyata yang dijelaskan dalam rumus obat. Di sisi lain, semakin terang cahaya merah. Nah, sebaliknya, semakin jauh pil kamu dari tumbuh-tumbuh pil yang sebenarnya. Ini juga menyiratkan bahwa atau itu apa yang telah kamu buat adalah danwan yang tidak memiliki pengaruh sedikit pun. Tentu saja, jika itu bisa digunakan untuk memuaskan rasa lapar, itu setidaknya akan sedikit bermanfaat. Mendengar lelucon lucu yang terdengar di udara di atas tanah terbuka, tawa dipancarkan dari kursi penonton dan kursi VIP. Di dalam tanah terbuka,
Bagaimanapun, ada cukup banyak alkemis yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Haha, baiklah, semuanya. Mulai, saat dia membelai pil obat bulat dengan lembut dengan jari-jarinya. Xiaoyan dengan tenang mengamati lubang hitam yang gelap di mesin penguji. Dia tidak terburu-buru melempar pil, sebaliknya. Tatapannya menyapunya. Pada saat ini, sudah ada beberapa alkemis yang mulai melempar pil obat mereka ke mesin penguji. Tidak lama setelah itu terjadi, plaza terbuka tiba-tiba menjadi sangat berwarna. Lampu hijau dan merah kuat dan lemah terjalin saat mereka berkilauan. Masing-masing mewakili sukacita atau kesuraman. Bush mesin penguji. Seorang alkemis tingkat 2 dengan ekspresi gelap marah memelototi kilo merah berkedip dari cermin batu giok. Cahaya merah di sana praktis terpadat di antara seluruh tanah terbuka. Oleh karena itu, tak terhitung tatapan tertegun dilemparkan pada pemuda berwajah suram ini. Setelah menghancurkan tinjunya dengan kasar di meja batu, sang alkemis mengembalikan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan turun dari platform sambil mengutuk di bawah pengamatan tak terhitung tatapan. Dengan wajah hijau, dia menggertakkan gigi saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka. Terus lakukan pemeriksaan yang tidak masuk akal ini. Apakah penyempurnaan pil obat yang serius akan membunuh orang? Sekelompok pria tua yang tidak akan mati. Aku menggunakan semua usaha aku untuk menggabungkan bahan-bahan obat itu bersama. Namun, kamu benar-benar memberi aku tes lain. Kamu memberi formula obat yang tidak memiliki informasi sedikit pun selain nama itu. Sempurnakan apa? Xiaoyan menatap dua alkemis yang berjalan keluar dari tempat di depannya. Ketika dia mendengar kutukan yang sangat marah dari mulutnya, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak berharap bahwa atau itu badut semacam ini benar-benar bisa melewati ujian yang menggetarkan jiwa sebelumnya. Setelah putaran tes ini, setidaknya ada hampir 100 ahli alkimia yang meninggalkan tanah terbuka dengan wajah hijau atau merah. Tuan Yanxiao, mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Putri kecil melemparkan pil obat di tangannya dan tiba-tiba berbicara dengan senyum ke Xiaoyan. Apapun akan dilakukan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengangkat bahunya. Dia menatap Liu Ling yang matanya terpaku padanya. Saat ini aroma kontes dari pihak lain sangat padat. Xiaoyan tersenyum. Pil obat dari mereka bertiga dilemparkan ke lubang hitam gelap dari mesin uji pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika mereka bertiga melemparkan pil obat mereka, tak terhitung tatapan segera dilemparkan di tempat ini yang paling eye-catching. Semua orang ingin tahu siapa di antara ketiganya, yang jelas dianggap sebagai pesaing unggulan, bisa memperbaiki pil obat yang lebih baik daripada yang lain. Bang, 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 cermin giok itu sedikit tenang. Sesaat kemudian, suara sedikit reda meletus dan 3 pilar cahaya berwarna hijau terang tiba-tiba ditembakkan dari meja batu di depan mereka bertiga. Kepadatan salah satu lampu berwarna hijau jelas jauh lebih padat daripada lampu hijau yang pernah muncul di tanah terbuka sebelumnya. Di antara 3 menyalakan lampu, kiri sedikit pucat, kanan sedikit lebih baik. Sementara pilar cahaya berwarna hijau tengah sudah hijau seperti zamrud. Warnanya sangat menarik. Wow, warna yang pekat. Saat mereka mengamati zamrud seperti pilar cahaya, banyak suara terkejut dari penonton yang tanpa henti dipancarkan. Haha, Tuan Yanxiao benar-benar memiliki rencana yang matang. Meskipun kamu menggunakan paling banyak waktu, efek dari pil obat kamu adalah yang terbaik. Yuer mengakui kekalahan. Putri kecil menyaksikan pilar cahaya zamrud di depan Xiaoyan dengan mata yang terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku hanya beruntung. Xiaoyan sembarangan tersenyum dan menoleh. Ketika dia melihat ekspresi Liu Ling yang agak gelap, dia mengangkat bahunya sambil tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Liu Ling." Sudut mulut Liu Ling berkedut. Dia menarik napas dalam-dalam, menoleh ke atas dan menatap tajam ke arah cermin batu giok yang berkedip lampu hijau. Jantungnya tiba-tiba memiliki dorongan untuk menghancurkannya. Yanxiao memang setingkat di atas. Fuma berkata sambil tersenyum sambil menatap 3 pilar cahaya terang. Jika bukan karena api ungu milik si kecil tiba-tiba menghilang, aku pikir dia akan menyempurnakan pil obat di depan Liu Ling. Hihi. Aku sudah mengatakan bahwa atau itu kemampuan menyempurnakan si kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak-anak ini. Hai Bodong dengan bangga tertawa. Fuma tersenyum. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Seruan lembut keluar dari mulutnya. Tatapannya menyapu melalui tanah terbuka yang besar dan akhirnya berhenti di sudut terpencil. Sosok manusia yang sepenuhnya dibungkus jubah panjang berwarna abu-abu perlahan menjatuhkan pil obat di tangannya ke mesin uji. Mengapa? Melihat reaksi Fema, Cialau tertegun dan dia bertanya dengan tidak yakin. Orang itu, mata tua Fema menyipit.
Kilatan melintas di dalam mata yang keruh itu. Jarinya dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia dengan lembut berkata, orang itu tampaknya sedikit kuat. Oh, mendengar ini, Haibo Dong dan Jia Lao sedikit terkejut. Tatapan mereka langsung terlempar ke arah orang berjubah abu-abu itu. Segera, mereka mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Ada apa dengan dia yang telah kamu temukan? Kamu berdua bukan alkemis? Karena itu persepsi spiritual kamu tidak terlalu jelas. Tapi dari apa yang aku rasakan, kekuatan spiritual rekan itu mungkin jauh lebih kuat daripada Liu Ling, Yue, dan bahkan Yan Xiao. Di antara mereka yang berada di tanah terbuka di bawah ini, kekuatan spiritualnya haruslah yang terkuat. Aku ingat bahwa atau itu ketika Gu He berpartisipasi dalam Grand Meeting Alchemist saat itu. Kekuatan spiritualnya bahkan tidak sekuat ini. Fuma menggelengkan kepalanya. Dia merajut alisnya dengan lembut bersama dan menatap dengan penuh perhatian ke tanah di bawah. Sesaat kemudian, pilar cahaya berwarna hijau terang tiba-tiba melesat keluar dari meja batu di depan orang berjubah abu-abu. Intensitas cahaya samar-samar telah melampaui lampu hijau Xiaoyan. Kemunculan tiba-tiba dari cahaya kuat itu hampir seketika menarik semua tatapan di atas tanah terbuka. Ketika semua orang melihat bahwa atau itu orang yang telah menciptakan pilar cahaya ini adalah orang berjubah abu-abu yang direduksi ke sudut terpencil, wajah mereka tidak bisa tidak dipenuhi dengan kejutan. Cahaya hijau kuat yang tiba-tiba muncul juga secara bersamaan menarik tatapan kelompok Xiaoyan. Ketika dia melihat pilar cahaya yang bahkan lebih padat dari pancarannya sendiri, Xiaoyan sesak bingung. Dia segera mengerutkan kening sedikit saat dia melihat orang misterius yang tubuhnya dibungkus dalam jubah abu-abu. Dia tidak menyangka bahwa atau itu orang yang kuat seperti itu akan benar-benar muncul pada saat ini. Selain itu, dengan melihat ukuran dan posisi yang dia tempati, sudah jelas bahwa atau itu orang ini tidak termasuk orang-orang yang berpartisipasi dalam tes internal saat itu. Jangan bilang dia adalah alkemis gratis. Xiaoyan bergumam pelan. Dia mengerutkan bibirnya saat pandangannya menatap orang berjubah abu-abu itu. Dari persepsinya, ia merasa bahwa atau itu orang misterius berjubah misterius ini kemungkinan akan menjadi lawannya yang paling merepotkan selama pertemuan besar ini. Tampaknya setelah merasakan tatapan yang Xiaoyan telah tertembak, orang berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya sedikit, mengungkapkan setengah bagian dari wajah lembut pucatnya, tersembunyi di balik topi bambunya. Sepasang mata di mana cahaya biru berkedip-kedip membawa es kecil saat mereka melihat bekas acuh tak acuh. Siapa orang ini? Setelah melihat lawan kuat yang tiba-tiba muncul tatapan tertegun, putri kecil dan Liu Ling bertukar pandang dengan wajah terkejut yang benar-benar membingungkan. Kiersi, beri aku informasinya. Di depan kursi VIP, Fuma tiba-tiba memutar kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Kiersi. Karakter baru, tidak penting. Sejak saat Fuma memancarkan suara terkejut beberapa saat yang lalu, Kiersi telah merasakan ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengidentifikasi tempat di mana orang berjubah abu-abu itu. Setelah itu, dia mengambil setumpuk dokumen dan dengan cepat membalik-baliknya. Beberapa saat kemudian, flippingnya berhenti dan kertas tipis yang merekam informasi itu muncul. Gambar di atasnya adalah pria jubah abu-abu misterius itu. Itu juga memiliki gambar yang jelas dari orang tersebut. Wajahnya adalah seorang pria muda berwajah pucat dengan sepasang mata berwarna biru. Dari penampilannya, ia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Menjadi aneh muda. Setelah Kiersi memberikan informasi itu kepada Fuma, yang terakhir menekan alisnya dan membacanya dengan hati-hati. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah saat dia berkata, ini adalah seorang alkemis dari kerajaan Chuyun. Sebenarnya, Chuyun Empire dan Jiama Empire adalah negara musuh yang sering berperang. Sebagai Chuyun Empire mengadakan pendudukan yang merupakan musuh mematikan dari alkemis, Poison Masters, dalam hal tinggi. Hal ini mengakibatkan alkemis ortodoks dari Kekaisaran Jiama untuk melihat mereka dengan buruk. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah bahwa atau itu selama setiap kali kedua negara bertempur, Tuan Racun akan menggunakan metode curang untuk melepaskan obat racun, bubuk beracun, cairan beracun di banyak tempat berbeda. Oleh karena itu, selama setiap pertarungan besar, jumlah prajurit Jiama Empire yang meninggal adalah angka yang sangat mengejutkan. Selain itu, para alkemis dalam kerajaan Chuyun tidak menentang Poison Masters. Beberapa dari mereka bahkan bekerja sama satu sama lain. Hal ini menyebabkan para alkemis di Kekaisaran Jiama merasa marah dan jijik terhadap orang-orang ini yang telah mengkhianati tujuan dunia alkemis. Itu juga karena alasan ini bahwa atau itu ekspresi Fuma sangat jelek ketika dia melihat bahwa atau itu orang misterius berjubah abu-abu sebenarnya dari kerajaan Chuyun.
Mengapa tertulis bahwa atau itu dia hanya seorang alkemis tingkat 2 di atas kertas ini? Dari kekuatan spiritual yang aku rasakan barusan, orang itu setidaknya harus menjadi seorang alkemis tingkat 4. Mata Fema melirik ke tingkat yang dicatat saat dia berkata dengan cemberut. Seorang alkemis tingkat 17 tahun. Ketua, apa menurutmu itu mungkin? Terlepas dari berapa banyak bakat yang dia miliki, keterampilan alkimia membutuhkan waktu dan pengalaman untuk berakumulasi. Kiersi tersenyum pahit dan berkata, Indra, aku seharusnya tidak salah. Fuma menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap tajam pada wajah lembut itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa atau itu wajah ini agak aneh. Jangan bilang bahwa atau itu dia telah mengubah penampilannya dan datang ke sini. Melihat tekniknya berlatih dengan baik saat dia menyuling pil obat. Itu benar-benar tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa dimiliki remaja-remaja. Fuma dengan lembut bergumam, jika dia telah mengubah penampilannya, dia secara alami tidak akan bisa melarikan diri dari perasaan kita. Cialau tersenyum samar saat dia mengatakan kata-kata ini. Sudut matanya menyapu ke tempat di tanah terbuka, di mana Xiaoyan berada, tanpa ada yang memperhatikan. Tampaknya dia telah menemukan penyamaran Xiaoyan. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya karena suatu alasan. Tetapi orang itu telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Selama kompetisi semacam ini, kita tidak bisa menghentikan grand meeting dan mengangkat topinya. Kan, dengan begitu, orang lain akan mengatakan bahwa atau itu asosiasi alkemis kekaisaran Jiama kami sombong dan kasar. Melihat orang berjubah abu-abu yang menutupi kepalanya dengan sangat baik, Fema tak berdaya berkata, jika dia tidak mau mengangkatnya, maka biarkan kami membantunya untuk melakukannya. Hai Bodong berdiri, berjalan ke sisi Fema dan dengan lembut berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan ditemukan, kan? Ekspresi Fema bergerak sedikit dan dia langsung bertanya dengan ragu-ragu. Hihi. Meskipun kekuatan aku sedikit melemah, mengendalikan aliran dingin dan tanpa disadari membekukan hiasan kepala yang lemah sampai menjadi bubuk adalah sesuatu yang masih bisa aku lakukan. Hai Baodong tersenyum dan berkata, dia secara alami tahu apa jenis malu besar itu akan memungkinkan alkemis Cuyun Empire menjadi juara dari Grand Chemis Grand Istana Kekaisaran Jiama. Hal semacam ini yang membutuhkan kontrol halus benar-benar paling cocok untuk SO Dohai Doki. Afinitas Doki aku lebih condong ke arah being dengan paksa, sangat cocok untuk memecah gunung dan batu tetapi sekarang itu tidak akan berhasil. Cialau menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan mengandalkanmu. Fuma merenung sejenak, mengangguk dan berkata, dengan senyum. Hai Bodong secara bertahap menyipitkan matanya. Tangannya yang keriput diperpanjang dari lengan bajunya dan sedikit menjentikan. Setelah menjentikan jarinya, riak aneh pucat diam-diam dipancarkan. Saat ini, Hai Bodong diam-diam pindah. Cialau dan Fema semakin dekat dengannya. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Tetapi itu juga secara kebetulan mengisolasi tatapan sekitarnya. Sepertinya ada beberapa kejadian yang tidak terduga dalam pertemuan besar. Mata Yafei melihat 3 kelompok pria Hai Bodong jarak dekat dengan mata yang memegang makna lebih dalam saat dia dengan lembut berkata. Dengan penglihatannya yang telah dilatih selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat menemukan bahwa atau itu sejak cahaya berwarna hijau yang kuat muncul. Ekspresi Fema agak jelek. Tindakan-tindak lanjut Kiersi dari membalik-balik dokumen juga membuktikan beberapa hal. Ya, pria misterius berjubah gelap itu tampaknya melanggar urutan pertemuan besar. Yao Ye dan Alan Yanran mengangguk. Itu bukan vas bunga yang dipajang dan tidak melewatkan hal-hal yang dapat ditemukan oleh Yafei. Pil tumbuh tulang yang telah dirubah oleh orang berjubah abu-abu tampaknya lebih menonjol daripada kelompok Yan Xiao. Awalnya aku berpikir bahwa atau itu hanya mereka bertiga yang akan bertarung memperebutkan juara dalam grand meeting ini. Benar-benar tidak terduga bahwa atau itu kuda hitam seperti itu tiba-tiba datang. Yafei merajut alisnya sedikit bersama dan tanpa ada berkata dalam hatinya. Aliran es samar dengan tenang melewati udara. Beberapa saat kemudian, ia menyelimuti udara di atas orang berjubah misterius tanpa meninggalkan jejak. Itu seperti beberapa ular es yang tidak terlihat oleh mata telanjang yang diam-diam memancarkan kabut. Pada saat itu, orang berjubah abu-abu itu perlahan mengemasi barang-barang di atas meja batu. Dalam sekejap, tangannya yang bergerak dengan tiba-tiba menegang. Mata biru di bawah jubah abu-abu tiba-tiba menyusut saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tertembak ke belakang. Di mana kamu bisa lari? Melihat bahwa atau itu orang berjubah abu-abu itu tampaknya telah menemukan aliran es. Hai Bodong agak tercengang. Dia segera tertawa dingin dan mengetatkan tinjunya secara tiba-tiba. Hancurkan, Bang! Setelah pengetatan tinju Hai Bodong,
Topi bambu di kepala orang berjubah abu-abu yang baru saja pindah tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk yang kemudian tersebar. Ketika bambu itu menghilang, wajah lembut yang tertutup di bawahnya segera muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, penonton di kursi reguler dan VIP memancarkan suara menghirup udara dingin. Tak satu pun dari mereka mengharapkan bahwa atau itu orang ini yang telah memperoleh hasil yang paling luar biasa di babak pertama akan benar-benar menjadi pemuda yang tampak lembut. Pemuda yang memiliki sepasang mata berwarna biru itu mengulurkan tangannya dan menyentuh topi bambu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan esnya ke arah 3 kelompok pria. Hai bodong di depan kursi VIP. Orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Tidak hanya dia menemukan aliran es aku, tetapi dia juga berhasil menggunakannya untuk merasakan arah aku. Hai bodong menyipitkan matanya dan menyaksikan pemuda berjubah abu-abu itu. Dia membelai dagunya sedikit dan dingin tertawa. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia memiliki wajah muda yang lembut. Tetapi jika dia benar-benar 17 yang ditulis pada informasi, aku, hai bodong, tidak perlu terus keluar. Aku dapat langsung pergi dan hidup dalam isolasi selama sisa hidup aku. Fomah dan Jialau menyipitkan mata mereka dan perlahan mengangguk. Sepertinya grand meeting kali ini akan sangat menarik. Bab ke-308. Babak kedua yang terlalu sederhana. Meskipun banyak orang merasa aneh bahwa atau itu topi bambu dari pemuda jubah abu-abu itu tiba-tiba menghilang, tidak ada yang mencurigai Hai bodong. Pada saat ini, sebagian besar mata penonton pada dasarnya terpaku pada wajah lembut pria berjubah abu-abu itu. Sepertinya usia lelaki muda ini adalah yang termuda di semua musim Grand Meeting Alchemist. Pemuda jubah abu-abu itu menepuk sisa potongan es di pundaknya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Hai bodong dan yang lainnya di kursi VIP. Mengungkapkan senyum dingin. Bibirnya bergerak sedikit. Dengan mengandalkan bentuk mulut ini, Fema dan yang lainnya dapat dengan jelas mengidentifikasi apa yang dia katakan. Aku ingin tempat juara untuk Grand Meeting ini. Bagaimana itu? Dapatkah kamu melihat apakah ia menyembunyikan penampilannya? Jari Fuma dengan lembut menyentuh pagar pembatas saat dia bertanya dengan samar. Hai bodong dan Jialau saling bertukar pandang dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara yang dalam, dia berkata, aku tidak bisa melihat bahwa atau itu dia telah menyamar penampilannya. Apa yang kamu katakan padaku? Apakah orang ini benar-benar sangat muda? Jika ini benar-benar demikian, maka aku pikir dia telah sepenuhnya menjelaskan apa yang disebut jenius sejati. Dibandingkan dengan dia, bakat Liu Ling, Yan Xiao, dan yang lainnya tampaknya menjadi sangat biasa. Pama berkata dengan cemberut, meskipun aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyamar dirinya sendiri, usianya pasti bukan apa yang tertulis dalam informasi. Hai bodong menggelengkan kepalanya dan berkata, reaksi sensitifnya terhadap bahaya tampaknya tidak sesuatu yang dimiliki seorang pemuda berusia 17 tahun. Sebaliknya, sepertinya itu adalah seorang pejuang yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama. Selain itu, dia mampu menyembunyikan kemampuannya dan mengungkapkannya sekarang. Ini cukup untuk melihat bahwa atau itu kekuatan mentalnya luar biasa. Aku benar-benar kesulitan membayangkan bahwa atau itu seorang pemuda berusia 17 tahun mampu melakukan semua hal ini dengan sangat sempurna. Di dunia ini, ada metode lain selain mengubah penampilan seseorang untuk mengubah diri sendiri menjadi seperti itu. Kamu, sebagai seorang alkemis, seharusnya lebih jelas dari ini daripada aku. Beberapa bahan obat khusus atau pil obat memiliki efek aneh semacam ini. Jialau berkata dengan suara rendah. Memang ada beberapa pil obat unik dan langka yang dapat mengubah eksterior seseorang menjadi milik orang muda. Tapi pil obat itu semuanya sangat langka dan mereka sangat sulit untuk diperbaiki. Namun, jika ada yang benar-benar mendapatkannya, kemungkinan tidak ada yang bisa membedakannya kecuali dia membuka mulut untuk mengakui usianya. Pama mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Jika ada teman lama yang mendapatkan pil obat yang dapat mengubah penampilannya kembali menjadi pria muda, tidakkah dia dapat menipu semua orang dan berpartisipasi dalam rapat grand ini? Ketika saatnya tiba, siapa di antara generasi yang lebih muda akan bisa bersaing dengannya? Dengan cara ini, pertemuan besar kamu ini masih memiliki beberapa celah. Hai bodong mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa atau itu pil obat jenis itu sangat mudah diperbaiki? Terlebih lagi, siapa di antara generasi yang lebih tua akan meninggalkan wajah mereka dan melakukan hal semacam itu? Jika dia tidak sengaja terpapar, tidakkah dia akan benar-benar malu? Pama berkata tanpa daya, ya, ada satu di bawah. Aku sekarang yakin bahwa atau itu di bawah penampilan luar yang lembut ini.
Pasti ada jiwa tua. Hai Bodong merentangkan tangannya dan mengangkat dagunya pada pemuda berjubah abu-abu itu. Apa gunanya jika kamu tidak yakin? Kita tidak bisa hanya mendasarkan semuanya pada beberapa kata-kata kamu dan dengan paksa mengusirnya di depan begitu banyak orang. Bukan? Karena Grand Meeting Alchemist kami diketahui dibuka untuk alkemis manapun. Maka secara alami termasuk para alkemis dari Chuyun Empire. Pama tersenyum pahit dan berkata, lalu, apa yang kamu rencanakan sekarang? Jika kamu membiarkan seseorang dari Chuyun Empire mendapatkan posisi juara, reputasi asosiasi kamu akan berakhir dengan menerima pukulan besar. Jialau merajut alisnya dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kami hanya dapat memilih untuk melanjutkan melakukan pertemuan besar. Jika dia gagal dan gagal secara tidak sengaja, itu akan menyelamatkan pikiran kita. Selain itu, Yan Xiao dan orang-orang kecil itu bukan orang biasa. Bagaimana jika mereka mengalahkan orang tua itu secara kebetulan? Pama membentangkan tangannya dan berkata, dari kelihatannya, tampaknya sedikit sulit. Jialau menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin tidak pasti. Hai Bodong tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya menyapu Xiaoyan di tempat terbuka bulat dan tersenyum saat dia berkata, mungkin benar-benar ada kejutan. Semoga. Pama menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara seperti itu, hatinya tidak merasa begitu yakin. Yan Xiao dapat dianggap sebagai yang terbaik dari generasi muda. Tapi pemuda misterius berjubah misterius itu jelas bukan milik level orang muda. Kita lihat saja, jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa menunggu sampai ujian selesai dan menemukan kesempatan untuk melakukan. Kepada orang itu, Hai Bodong menepuk bahu Pama. Dia secara acak melambaikan tangannya dan niat membunuh samar muncul di wajah tuanya. Mata keruh Pama menyipit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lupakan saja jika masalah itu diekspos. Kita, Asosiasi Alchemist Kekaisaran Jiama, akan menjadi sangat terkenal di benua ini. Bagi kami, harga itu melebihi manfaatnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengambil risiko ini. Terserah kamu. Hai Bodong mengangkat bahunya dan tidak melanjutkan berbicara. Mengambil beberapa langkah ke belakang. Dia duduk di kursinya dan menunggu Grand Meeting untuk melanjutkan. Jialau juga menepuk bahu Pama dan mundur ke tempat duduknya. Orang itu sebenarnya masih sangat muda. Xiaoyan, Liu Ling, dan putri kecil merasakan kejutan yang sama saat mereka mengamati wajah lembut pria berjubah abu-abu itu. Mereka tidak memiliki kekuatan penghakiman Fumah dan yang lainnya. Karena itu, ketika mereka melihat penampilan pihak lain, mereka semua terkejut tanpa berkata-kata. Orang itu adalah seseorang dari kerajaan Chuyun. Mata putri kecil tiba-tiba melihat lencana yang dikenakan pada jubah abu-abu di dada pemuda itu. Pada lencana itu, ada matahari cerah yang perlahan-lahan naik dari cakrawala. Gambar ini adalah simbol dari kerajaan Chuyun. Chuyun Empire. Mendengar nama ini, Xiaoyan sedikit terkejut. The Little Fairy Doctor yang mengenakan gaun putih mengambang tiba-tiba terlintas di pikirannya. Tampaknya dia pergi ke kerajaan Chuyun. Tidak, dia sebenarnya adalah orang dari kerajaan Chuyun. Ini akan menyenangkan. Liu Ling juga terkejut saat dia segera bergumam. Sebagai murid King Guhe, dia secara alami jelas tahu dendam antara Kekaisaran Jiama dan kerajaan Chuyun. Kita tidak boleh membiarkannya menjadi juara. Liu Ling menatap Xiaoyan dan putri kecil saat dia berkata dengan suara rendah. Xiaoyan mengangkat bahunya dengan cara yang tidak peduli. Karena tidak ada yang menuangkan pikiran permusuhan terhadap kerajaan Chuyun ke dalam dirinya. Dia tidak memiliki terlalu banyak konflik atau permusuhan dengan kerajaan Chuyun. Putri kecil, yang merupakan anggota keluarga kekaisaran, mengangguk serius. Di panggung depan kursi VIP, Pama perlahan menghembuskan nafas. Matanya yang suram membawa beberapa dingin saat dia menatap pemuda jubah abu-abu di tanah terbuka di bawah. Beberapa saat kemudian, sebuah suara yang tenang sekali lagi terdengar di alun-alun. Baiklah, karena semua orang telah menyelesaikan tes, mari kita mulai putaran kedua ujian. Gerakan jari-jari kamu dan tekan tombol kecil berwarna merah di bagian kiri bawah meja batu. Mendengar suara di sisi telinganya, Xiaoyan segera melemparkan masalah tentang pemuda jubah abu-abu ke belakang pikirannya. Jarinya menyentuh dan kemudian menekan tombol berwarna merah kecil ke bawah. Saat dia menekan tombol, meja hijau besar tiba-tiba sedikit gemetar. Mesin yang menonjol keluar sebelumnya sekali lagi ditarik. Setumpuk besar bahan obat yang ditumpuk rapi dan formula obat gulir perlahan muncul di permukaan meja yang jernih dan halus. Kali ini, rumus obat adalah yang ortodoks. Ini adalah sesuatu yang asosiasi kami gunakan semua tenaga kerja kami dan beberapa bulan untuk membuatnya.
Pemeriksaan kali ini akan mengharuskan kamu semua untuk mengikuti formula obat untuk berhasil memperbaiki pil obat. Bahan obat di depan kamu sudah cukup bagi kamu untuk memurnikan 2 kali. Dengan kata lain, kamu semua masih hanya memiliki 2 kali percobaan. Setelah bahan obat habis, itu menunjukkan kegagalan kamu. Mendengar ini, Xiaoyan tersesak. Segera, dia mengerutkan kening, mengikuti formula obat untuk menyemprotkan pil obat. Pemeriksaan semacam ini, bukankah itu terlalu mudah? Pemurnian semacam ini dengan mengikuti metode selangkah demi selangkah jelas jauh lebih mudah daripada ronde pertama. Jika pertemuan besar itu sangat bijaksana, bagaimana mereka bisa melakukan pemeriksaan semacam itu? Xiaoyan dengan ragu menggelengkan kepalanya. Dia mengambil gulir formula obat dan perlahan menariknya buka. Setelah itu, dia menutup matanya dan memperpanjang kekuatan spiritualnya. Secara bertahap memindai informasi yang dicatat pada rumus obat. Karena kekuatan spiritualnya melakukan pemindaian, sejumlah besar informasi yang tepat dengan cepat disimpan dalam pikiran Xiaoyan. Berbagai hal yang berbeda yang perlu diperhatikan juga direkam dengan cepat dan jelas dalam pikiran Xiaoyan. Ini adalah keuntungan dari formula obat ortodoks. Setelah informasi ini dicatat dalam pikiran Xiaoyan, dia bisa merasakan bahwa atau itu kekuatan spiritual pada gulungan yang menyimpan informasi itu dengan cepat menghilang. Wind Walking Pill, tingkat 3 pil obat. Efeknya mampu membiarkan orang yang memakannya sangat sensitif terhadap energi alami jenis angin untuk waktu yang singkat. Dari sini, orang bisa menggunakannya untuk menaikkan kecepatan gerakan seseorang. Ini adalah pil obat yang agak praktis. Cara asosiasi alkemis meninggalkannya ke kontestan benar-benar murah hati. Formula ini adalah sesuatu yang dapat dilupakan seseorang untuk mendapatkan dari pasar jika seseorang tidak memiliki 100.000 koin emas. Tapi mereka benar-benar memberikannya secara gratis. Xiaoyan menghela nafas secara emosional dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan sedikit terkejut dengan efeknya karena mampu meningkatkan kecepatan gerakan seseorang. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, seseorang perlu menggabungkan 9 jenis bahan obat yang berbeda untuk menyempurnakan pil berjalan angin. Meskipun ini tidak dianggap banyak, itu bukan jumlah yang kecil baik. Tatapan Xiaoyan perlahan-lahan menyapu 9 jenis bahan obat yang berbeda di depannya saat dia bergumam. Jenis formula obat ini memiliki hanya mencapai C3, menambah bahwa atau itu ada formula obat. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya. Pemeriksaan kali ini cukup mudah. Jangan bilang bahwa atau itu mereka saat ini berniat membiarkan orang berhasil lulus karena mereka sedikit terlalu kejam lebih awal. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia membesarkannya dan melihat sekelilingnya hanya untuk menemukan bahwa atau itu putri kecil. Leyuling dan yang lainnya memiliki alis sedikit merajut bersama. Jelas, mereka merasa sedikit terkejut dengan kesederhanaan pemeriksaan kali ini. Aku tidak peduli apa sebenarnya alasannya. Aku harus bertindak dulu. Itu akan sangat bagus jika aku berhasil melewati dan menyelamatkan diriku sedikit masalah. Xiaoyan bergumam pelan. Dia melemparkan danwan berwarna ungu ke mulutnya dan menyemprotkan api ungu ke dalam kuali obat. Di sudut terpencil, pemuda berjubah abu-abu itu melihat gulungan itu di tangannya dengan acuh tak acuh. Senyum ejekan terkandung di sudut mulutnya. Trik murahan. Apakah asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Di atas panggung di depan kursi VIP, Pama berdiri di tanah tinggi dan melihat ke bawah ke seluruh tempat. Dia menatap Xiaoyan di titik tengah yang sudah mengangkat nyala dan mulai menyuling. Dia mengerutkan kening sedikit dan dengan lembut berkata, "Little fellow, kamu harus selalu berhati-hati. Grand meeting semacam ini tidak seperti kompetisi di sepanjang sisi jalan. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan berakhir dieliminasi." Bab ke-309. Sumber masalah. Di alun-alun besar, sebagian besar alkemis senang ketika mereka memeriksa formula dan segera menyalakan api doki mereka dan mulai menyiapkan langkah-langkah untuk menyaring pil. Tentu saja, di antara begitu banyak alkemis, secara alami ada beberapa orang yang berhati-hati yang ketika melihat tes sederhana itu terkejut dan ragu-ragu. Tapi setelah menemukan tidak ada yang salah, mereka hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepala mereka dan menyalakan api mereka. Xiaoyan dengan tegas mengamati nyala api ungu di kuali. Setelah suhu nyala mencapai suhu yang cukup, perlahan-lahan dia mulai memasukkan bahan obat satu demi satu. Pupilnya menyempit saat dia perlahan mulai menyuling. Tepat setelah Xiaoyan mulai menyempurnakan, Leyuling dan putri kecil di sisinya sedikit mengerutkan kening dan juga mulai memurnikan. Mereka memiliki formula ortodoks dan dengan kemampuan mereka, selama mereka berhati-hati, penghilangan seharusnya tidak terlalu sulit, yaitu, kecuali mereka menderita pukulan yang sangat buruk. Setelah semua, tidak peduli apa,
Itu tidak mungkin untuk memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika datang ke penyulingan. Ketika pemurnian obat sekali lagi dimulai, kebisingan dari dua tempat duduk di samping juga menurun secara bertahap. Banyak tatapan menyapu para alkemis di alun-alun terbuka, mengamati mereka di tanah terbuka dengan wajah iri saat yang terakhir melepaskan esensi seperti api dengan mengangkat tangan mereka. Di depan kursi VIP, Pama berdiri dengan kedua tangannya disatukan. Tatapannya langsung terkunci ke pemuda berjubah abu-abu di tempat terpencil di tanah terbuka. Melihat bahwa atau itu metode yang digunakan pria berjubah abu-abu saat memurnikan obat sama baiknya dengan beberapa tetua di dalam asosiasi. Dia merajut alisnya sedikit. Dengan suara lembut, dia bergumam. Keterampilan yang sangat dipraktekkan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa dekade untuk dilatih. Orang ini memang sangat aneh. Tapi kenapa aku belum mendengar ketika alkemis tingkat tinggi seperti itu muncul di kerajaan Chuyun? Jangan bilang kalau dia baru di tempat kejadian perkara. Pertama-tama mari kita lihat apakah dia bisa melewati babak ini. Pama menghela nafas dan sekali lagi melemparkan pandangannya kembali ke kelompok 3 orang Shaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Semoga ketiga orang ini juga bisa lulus. Tolong jangan terlalu ceroboh." Seiring waktu perlahan-lahan mengalir, beberapa pesaing di tanah terbuka yang kemampuannya cukup bagus, telah menyempurnakan semua jumlah bahan obat yang diperlukan. Setelah ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi mereka dan menuangkan semua komponen esensi ke dalam kuali obat. Memulai bagian akhir dari perbaikan, tatapan Xiaoyan terfokus pada bahan obat yang menggeliat dalam api ungu. Karena ia khawatir tentang kemungkinan beberapa masalah yang tiba-tiba muncul. Kecepatan penghilangannya kali ini sangat lambat. Hal ini mengakibatkan dia masih menyempurnakan secara hati-hati dengan kecepatan tetap sementara banyak pesaing lain telah menyempurnakan semua komponen penting dari bahan obat. Tampaknya tidak ada masalah. Setelah beberapa waktu, Xiaoyan menatap tumpukan ungu pucat yang terbentuk dari memanggang bahan obat dengan api ungu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, membuka tutup kuali dan menghirup serbuk ungu pucat sebelum menyimpannya di dalam botol batu giok. Tatapan Biruoyan perlahan menyapu 9 botol giok di depannya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil berjalan angin ini telah benar-benar disempurnakan olehnya. Berikutnya adalah langkah terakhir untuk menggabungkan mereka bersama. Xiaoyan perlahan mengusap permukaan hangat botol batu giok sambil merenung sejenak. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu dengan gelombang tangannya. Dia melemparkan semua bahan di dalam botol giok ke dalam kuali obat. Namun pada saat ini, suara lembut teredam tiba-tiba dipancarkan dari meja hijau tidak jauh darinya. Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat. Di tempat itu, seorang alkemis dengan bodohnya menatap tumpukan abu hitam yang dibuang dari kuali obat. Jelas, ini adalah produk dari upaya pemurnian gagal. Bagaimana bisa? Bukankah aku benar-benar mengikuti rumus obat? Mengapa aku gagal? Alkemis bergumam dengan cara yang lembut dan ragu-ragu. Sesaat kemudian, si dia yang tidak memiliki jawaban hanya bisa mengaitkan kegagalan kali ini dengan kegagalannya mengendalikan nyala api. Oleh karena itu, ia dengan cepat membersihkan abu dan mulai melemparkan set bahan obat terakhir ke dalam kuali obat seolah-olah ia telah melakukannya ribuan kali sebelumnya dan mulai melanjutkan dengan penyempurnaan. Xiaoyan berutang matanya saat dia menyaksikan aksi sang alkemis. Tangannya yang mengangkat botol batu giok perlahan-lahan diturunkan. Tatapannya menatap yang terakhir setiap tindakan. Alkemis ini adalah seseorang yang Xiaoyan telah lihat sebelumnya pada tes internal. Berbicara secara logis, dia yang memiliki kemampuan seorang alkemis tingkat 3 seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat yang sangat rendah seperti pengendalian nyala api yang tidak benar ketika memperbaiki pil obat 3 tingkat. Meskipun dikatakan dengan cara ini, kejadian sebenarnya yang muncul di depannya adalah bahwa atau itu dia memang gagal dalam pemurnian. Ada yang sedikit. Xiaoyan bergumam pelan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Ketika dia melirik kedua sisinya, dia menyadari bahwa atau itu putri kecil dan Liu Ling sudah mulai menggabungkan bahan obat. Karena semakin banyak waktu berlalu, banyak suara teredam lembut dari kuali obat terjadi satu demi satu di atas tanah terbuka yang besar. Para alkemis yang gagal menatap jelaga hitam pekat yang berhamburan keluar dari kuali dengan wajah yang benar-benar tercengang. Mata mereka yang bingung membuat semua orang tahu bahwa atau itu mereka tidak tampak tahu dari mana masalah itu berasal. Orang-orang di kursi penonton mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan para alkemis yang tiba-tiba menjadi tampak bodoh. Bang! Bang! Dua suara lembut teredam lainnya dipancarkan oleh dua sisi Xiaoyan. Dia menoleh untuk melihat. Setelah melihat ekspresi buruk Liu Ling dan putri kecil, dia perlahan menghembuskan nafas. Sepertinya ada yang salah. Di kursi VIP, Ya Fei dengan lembut berkata, saat dia melakukannya,
Mata terkejutnya menyaksikan semua alkemis di tanah terbuka berubah menjadi orang-orang bodoh saling bertukar pandang satu sama lain. Sesuatu memang salah. Meskipun aku bukan alkemis, aku juga tahu bahwa atau itu tingkat keberhasilan seseorang dalam penyempurnaan akan sangat meningkat jika disempurnakan sesuai dengan rumus obat. Namun, orang-orang di bawah, termasuk Liu Ling dan putri kecil, semua tampaknya telah gagal. Nalan Yanran merajut alisnya dan berkata, pertanyaan pemeriksaan ini sepertinya menyembunyikan misteri. Kaki kanan Yaoye yang panjang disilangkan di sebelah kirinya. Dia menyaksikan tanah terbuka yang memiliki suasana aneh dan berbicara. Bang, suara teredam lainnya tiba-tiba ditularkan dari tempat yang tidak jauh di depan Xiaoyan. 3 alkemis tingkat yang gagal sebelumnya masih berakhir dengan kegagalan selama bagian penggabungan kali ini. Arusnya sedang mengincar jelaga hitam gelap yang tumpah keluar dari dasar kuali obat dengan wajah hijau. Setelah suara ini berdering, cahaya merah tiba-tiba menyala dari cermin batu giok di depan Tier 3 Alchemist. Terbukti, dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya setelah mengkonsumsi kedua bagian bahan obat. Di tanah terbuka, banyak tatapan menatap alkemis ini yang pertama kali terlempar. Melihat akhir hidupnya, beberapa orang yang berencana secara impulsif untuk segera memperbaiki lagi ketakutan. Mereka tenang dan tidak lagi berani membuang-buang bagian terakhir mereka dari bahan-bahan obat. Alchemist itu seluruh tubuh gemetar saat dia mengambil kuali obat dengan wajah hijau. Setelah itu, dia dengan marah berjalan keluar dari tempat sambil dipenuhi amarah dan ketidakpahaman. Ketika dia berjalan melewati Xiaoyan, yang terakhir bisa samar-samar mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang tidak terbantahkan. Bajingan, bagaimana aku bisa gagal lagi? Kontrol aku atas api jelas sangat bagus. Mengapa mereka tidak bergabung? Xiaoyan mengirim alkemis itu dengan tatapannya. Dia mengusap botol giok yang hangat dan lembab saat dia menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menuangkan bahan di dalam botol ke dalam kuali obat. Saat ini dia perlu secara pribadi merasakan apa alasan yang menyebabkan begitu banyak peserta tidak dapat berhasil memperbaiki pil obat. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada api berwarna ungu yang menggeliat. Dengan cara yang sistematis, ia menempatkan bahan-bahan yang terkandung dalam 9 botol giok ke dalam kuali obat satu persatu. Setelah itu, dia mengendalikan Purple Flame dan memisahkan mereka. Akhirnya, dia menghirup nafas panjang dan mulai menggabungkan mereka dengan hati-hati karena ia telah menyaksikan banyak orang sebelum dia. Xiaoyan hampir lebih berhati-hati daripada orang lain kali ini. Kekuatan spiritualnya dimuntahkan, menutupi setiap inci dari api ungu. Dia melakukan yang terbaik untuk menyimpan semua reaksi yang dibuat ketika masing-masing jenis bahan obat digabung dan tepat mengirimnya ke pikirannya. Ketika Xiaoyan mulai mengangkat nyala dan melakukan merger, beberapa alkemis di sekitarnya termasuk Liu Ling dan putri kecil melemparkan tatapan mereka. Dalam keadaan di mana mereka tidak memiliki solusi lain, mereka hanya bisa berharap bahwa atau itu pemuda ini yang memperoleh hasil terbaik dalam tes internal dapat memecahkan masalah yang sulit ini. Xiaoyan mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia menaruh semua perhatiannya untuk mengendalikan api ungu. Di bawah memanggang api ungu, bahan-bahan itu secara bertahap dan berhasil digabung satu demi pertama. Daun sayap berekor ketiga berhasil digabung. Cloud Grass berhasil digabung. Buah di luar tanah berhasil digabung. Satu demi satu, bahan-bahan itu berhasil digabung tanpa perlawanan sedikit pun di bawah indera sensitif kekuatan spiritual Xiaoyan. Ganoderma tebal tanah. Alis Xiaoyan tiba-tiba merajut sedikit bersama. Ekspresinya tiba-tiba dan segera berubah. Api yang naik di dalam kuali obat menggeliat dengan intens. Seketika, suara lembut teredam keluar dari dalamnya dan beberapa jelaga berwarna hitam tumpah keluar. Mendengar suara teredam, orang-orang di sekitar menghela nafas dalam kekecewaan. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan menatap jelaga hitam gelap di atas meja batu. Dia terdiam sesaat. Jarinya mencelupkan dan meraup sedikit dan menggosoknya dengan ujung jari-jarinya. Kilatan cepat dari riak yang agak tidak wajar yang ditransmisikan kepadanya melalui kekuatan spiritualnya selama proses penggabungan sebelumnya muncul dalam pikirannya. Setelah terdiam beberapa saat, tangan Xiaoyan yang menggosok tiba-tiba menegang. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada formula obat yang bergulir di atas meja batu. Dia mengerutkan bibirnya sedikit, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut bergumam, "Sialan. Ada yang salah dengan formula obat. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna di tempat terbuka yang tenang." Tawa lembut, seperti cemoohan tiba-tiba bergema, membuat semua orang menatap dengan marah. Saat tatapannya mengikuti suara dan melayang,
Xiaoyan menyadari bahwa atau itu orang yang memancarkan suara itu sebenarnya pemuda berjubah abu-abu di sudut terpencil. Saat ini, dia juga memiliki setumpuk celaga berwarna hitam di atas meja batu di depannya. Dari kelihatannya, tampaknya dia juga gagal dalam usaha pertamanya. Pemuda berjubah abu-abu itu mengabaikan tatapan yang dipenuhi kemarahan. Sudut mulutnya berisi senyum dingin saat dia tiba-tiba melemparkan bahan obat terakhir di atas meja ke dalam kuali obat. Tawa samar bergema di tanah terbuka. Sepertinya aku memimpin di babak ini. Para alkemis di Kekaisaran Jiama hanya biasa-biasa saja. Saat dia berbicara, kecepatan pemuda jubah abu-abu itu tidak berkurang sedikit pun. Satu demi satu, bahan obat dengan cepat disempurnakan di dalam api. Melihat tingkah lakunya, tampak bahwa atau itu dia juga jelas dari mana sumber masalahnya adalah selama usaha gagal sebelumnya. Dengan cemberut, Xiaoyan memperhatikan pemuda berjubah abu-abu yang tidak menyembunyikan arogansi liar sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Suara tenangnya juga bergemuruh di udara di atas. Itu mungkin tidak begitu. Mendengar suara ini, tangan pemuda berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan mata berwarna biru dingin-dingin. Sudut mulutnya berkedut, memberikan ejekan yang sangat padat, mengabaikan tatapan tidak senang dari pemuda berjubah abu-abu itu. Xiaoyan tiba-tiba membalikkan badannya. Dia melambaikan tangannya dan sisa bahan obat semuanya dilemparkan ke dalam kuali obat. Segera, dia mengangkat tangan kanannya perlahan. Dia merenung sejenak. Lalu nyala api berwarna hijau yang elegan tiba-tiba muncul di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Bab ke-310. Membalikan. Suspensi sementara dari pertemuan besar api berwarna hijau. Surga. Dia benar-benar memiliki dua jenis api. Mengamati api berwarna hijau yang naik di telapak Xiaoyan. Gelombang suara terkejut langsung meletus dari tempat duduk di kedua sisi. Meskipun banyak orang yang hadir tidak alkemis, sebagian besar dari mereka masih tahu pengetahuan dasar bahwa atau itu api yang berbeda tidak dapat digabung. Namun, Xiaoyan di depan mereka tampaknya menggunakan kenyataan untuk memecah pengetahuan mereka. Dibandingkan dengan penonton di kursi di sekitar mereka, para alkemis di tanah terbuka tidak diragukan lagi merasakan guncangan yang lebih besar. Sebagai seorang alkemis, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana berbahaya dan luar biasa memiliki dua jenis api muncul di tubuh seseorang dibandingkan dengan orang lain. Harus diketahui bahwa atau itu nyala api adalah benda liar dan liar. Ketika dua makhluk kasar dan liar bersentuhan, panas yang mereka lepaskan akan cukup untuk membakar pemiliknya menjadi tumpukan abu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa atau itu Xiaoyan benar-benar mampu sekali lagi memanggil api berwarna hijau yang bahkan lebih ganas daripada api ungu, sak menutupi semua wajah mereka. Nyala berwarna hijau. Orang ini benar-benar masih memiliki kartu teruf. Sementara dia melihat api berwarna hijau di tangan Xiaoyan, mata cantik putri kecil berkedip saat dia bergumam pelan. Ini seharusnya itu api surgawi yang bisa dia kendalikan. Kan? Sungguh tidak terduga. Ini benar-benar benar. Liu Ling berkata dengan suara yang dalam di hatinya saat dia perlahan menghirup udara yang menjadi agak panas sebagai akibat dari munculnya nyala api berwarna hijau. Artinya, di bagian depan kursi VIP, Pama tercengang saat dia melihat nyala berwarna hijau yang tampak sedikit elegan. Dia menyipitkan matanya dan dengan lembut berkata, "Itu adalah api surgawi. Bocah kecil ini benar-benar memiliki benda seperti itu. Hihi. Bukankah aku memberitahumu untuk tidak meremehkan dia barusan? Dia memiliki begitu banyak kartu teruf sehingga akan mengejutkan orang." Hai Baodong tersenyum dan berkata sambil merasa sangat puas dengan ekspresi terkejut Pama. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Pada usia seperti itu, ia benar-benar memiliki dan telah berhasil menjinakkan hal semacam ini yang bahkan Pama dan Guhe dambakan. Dia pernah bertarung dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Meskipun kemampuan sejati pihak lain jauh lebih rendah darinya, bahwa atau itu api surgawi yang memiliki kekuatan tak terbatas menyebabkan Jialau sangat menderita. Pama perlahan menghembuskan nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berjubah abu-abu itu dan tersenyum ketika dia berkata, "Sepertinya akan ada kesulitan jika orang itu masih ingin mendapatkan hasil terbaik dalam putaran pemeriksaan ini." Api berwarna hijau. Ya Fei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan giginya menggigit bibir merahnya. Dia benar-benar tidak dapat mengerti apa yang dialami pria muda yang lembut ini dalam tahun yang singkat ini. Mengapa dia bisa melompat ke depan dalam waktu singkat dan tumbuh ke titik di mana bahkan Dou Huang tidak bisa berhenti mengaguminya. Jangan bilang itu karena dia. Ya Fei memiringkan kepalanya sedikit, menatap Nalan Yanran di samping dan bergumam di dalam hatinya. Tidak heran, kakek buyut begitu penting baginya.
Dia benar-benar memiliki kartu teruf seperti itu yang mengejutkan orang. Kaki kanan putih Yaoye yang panjang sedikit bergoyang. Ekspresi wajahnya sedikit lega. Nalan Yanran memperhatikan pria muda yang tampaknya menjadi fokus perhatian seluruh tempat. Arusnya tidak diragukan lagi menjadi satu-satunya dari Kekaisaran Chiama yang bisa bertarung dengan pemuda berjubah misterius-misterius itu. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah arus. Kebanggaan seperti inilah yang harus dimiliki seorang pria. Seorang pahlawan. Nalan Yanran mengerutkan bibirnya dan berpikir seperti ini. Setelah itu dia diam-diam bergerak sedikit. Berbagai jenis tatapan di dunia luar tidak mempengaruhi Xiaoyan sedikit pun. Saat ini, dia benar-benar fokus saat dia menatap kuali obat. Api ungu dalam kuali sudah menghilang. Mengganti itu adalah api berwarna hijau yang elegan. Tangan Xiaoyan dengan cepat menyapu meja batu. Berbagai jenis bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat sekaligus. Namun, obat terakhir rebahan pada formula obat, Ganoderma tanah tembal, dikeluarkan dari penyulingan. Saat itu, Xiaoyan sudah menemukan masalah dalam pemeriksaan kali ini. Dia fokus pada merasakan penggabungan bahan selama proses pemurnian dan menemukan alasannya. Alasan mengapa begitu banyak alkemis gagal berhasil mengentalkannya dan membentuk pil adalah semua karena bahan obat yang disebut Ganoderma tanah tembal pada dasarnya tidak berguna. Itu karena bahan obat yang tidak perlu ekstra yang menyebabkan fusi akhirnya gagal. Menyebut pertanyaan bagian dari rumus obat adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian dan keberanian. Beberapa alkemis tradisional mempercayai keaslian formula obat terlalu banyak. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka gagal. Mereka tidak akan menghubungkan masalah dengan formula obat. Mereka hanya akan berpikir bahwa atau itu mereka telah membuat kesalahan dalam mengendalikan nyala api mereka. Atau ketika memperbaiki komponen. Orang yang memiliki pemikiran seperti itu pasti akan gagal. Xiaoyan tidak memiliki keberanian atau keberanian. Karena itu, dia menemukan masalah dengan formula obat. Itu juga karena ini dia bisa bergegas dan bersaing dengan orang berjubah misterius yang misterius itu. Sisa dari orang-orang, termasuk putri kecil dan bahkan Liu Ling hanya bisa direduksi menjadi penonton. Di tanah terbuka yang besar, hanya ada 2 titik di mana api naik. Mata semua orang terfokus pada tanah kompetisi bergerak ke sana kemari, mengawasi kedua tempat ini. Xiaoyan dan pemuda berjubah abu-abu berlomba dengan waktu di bawah pengamatan tatapan ini saat mereka menyempurnakan beberapa bahan obat. Tangan Xiaoyan saat ini benar-benar dihapus dari kuali obat. Sekitar 1 kaki dari kuali obat. 10 jari panjangnya mulai berguling dan melompat dengan lincah di depannya. Seolah-olah mereka sedang menari. Dengan kemampuan kontrolnya atas Green Lotus Core Flame, itu benar-benar mungkin bagi Xiaoyan untuk mencapai tahap di mana ia bisa mengendalikan suhu dari kejauhan. Jika seseorang hanya membandingkan siapa yang lebih elegan dan dipenuhi dengan pesona, Xiaoyan pasti akan lebih unggul. Cepatlah. Saat tatapannya menyapu di antara kedua pihak dan mengamati kecepatan pemurnian mereka, putri kecil berulang kali mengirimkan desakan di dalam hatinya ke arah di mana Xiaoyan berada. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, dia secara alami tidak menginginkan seseorang dari negara lain untuk mendapatkan hasil terbaik dalam Grand Pertemuan Kekaisaran Chiama. Itu tidak diragukan lagi akan memberikan para alkemis dari Kekaisaran Chiama yang berpartisipasi dalam pertemuan besar ini dengan tamparan keras. Kecepatan penyulingan rekan itu terlalu cepat. Meskipun apinya jauh lebih inferior daripada Yan Xiao, ia tampaknya sangat berpengalaman dan tampaknya tidak kehilangan 1 detik pun dalam aspek apapun. Dibandingkan dengan dia, Yan Xiao sangat dirugikan dalam aspek ini. Untung dia mendapat bantuan Heavenly Flame yang menyebabkan dia tidak tertinggal. Selama dia sedikit lebih cepat, dia seharusnya bisa melampaui orang lain. Tatapan Liu Ling menatap tajam pada setiap tindakan dari pemuda berjubah abu-abu itu. Dia kemudian melihat Yan Xiao sebelum mengerutkan kening sedikit saat dia berbicara. Meskipun dia agak berpikiran sempit, dia bagaimanapun adalah orang dari Kekaisaran Chiama. Pada saat ini, dia jelas tahu jenis cemoohan apa yang akan diarahkan pada alkemis Chiama Empire yang telah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika pemuda berjubah abu-abu itu mendapatkan hasil terbaik, Xiaoyan dan pemuda berjubah abu-abu itu tidak diragukan lagi berubah menjadi fokus perhatian semua orang pada saat ini. Bang! Suara teredam dari tangan yang mengetuk meja batu terpancar. Sudut mulut pemuda berjubah abu-abu itu berisi senyum dingin saat dia membalik telapak tangannya. Serbuk berwarna yang berbeda atau cairan kental ditembak keluar dari kuali dan dituangkan ke dalam botol giok yang tersusun rapi. Pada saat ketika suara penyadapan pria berjubah abu-abu di meja terdengar, telapak Xiaoyan juga tiba-tiba membanting meja batu. Mengikuti suara teredam, kumpalan api berwarna hijau keluar dari dalam koden.
Xiaoyan melambaikan lengan bajunya dan nyala tiba-tiba tertembak ke botol batu giok di depannya. Ketika akan memasuki botol, tiba-tiba menghilang. Kluster serbuk berwarna dan cairan yang berbeda segera tumpah ke bawah. Setelah penyempurnaan selesai, Xiaoyan meminjam waktu yang bahan-bahannya perlu didinginkan untuk memiringkan kepalanya ke arah pemuda berjubah abu-abu dan mengawasinya. Merasakan pandangan bahwa atau itu Xiaoyan telah menembak. Pemuda berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya dan memberi senyum dingin mengejek. Hei, kamu lambat. Apa gunanya api itu menjadi baik saat kamu tidak? Xiaoyan menarik pandangannya dengan cara tanpa ekspresi. Dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Setelah terdiam sejenak, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Botol batu giok di depannya tiba-tiba pecah dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya disedot ke udara. Setelah itu, mereka ditiup ke dalam kuali obat. Api hijau tiba-tiba naik dan memulai proses koagulasi akhir. Pada saat sebelum Xiaoyan dimulai, pemuda berjubah abu-abu itu telah memimpin dan melemparkan semua bahan obat dalam botol giok ke dalam kuali obat. Api di dalam dua kolden obat naik dan berbagai macam bahan obat perlahan-lahan bergabung dalam api. Menunggu akhirnya membentuk pil. Betapa persaingan sengit yang berpacu dengan waktu. Melihat dua orang yang jaraknya tidak lebih dari 5 detik. Pama dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan menghela nafas. Menghilangkan keributan yang disebabkan oleh pemuda berjubah abu-abu. Kontes antara orang-orang dengan kekuatan yang sama tidak diragukan lagi telah menyebabkan darah panas dari banyak orang di kursi di kedua sisi untuk mendidih. Outman Pa, menurut kamu siapa yang paling cepat untuk membentuk pil? Hai Baodong tersenyum dan bertanya. Pada saat ini, dia juga berdiri setelah tertarik oleh persaingan yang ketat di tanah terbuka. Sulit mengatakannya, meskipun Yan Xiao memiliki keuntungan dari Heavenly Flame, pengalamannya tampaknya jauh lebih rendah daripada orang aneh itu karena usianya. Karena itu, keduanya saling mengimbangi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Fuma menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang itu sepertinya sangat tangguh. Mendengar ini, Hai Bodo menggelengkan kepalanya. Dia bergumam di dalam hatinya. Tapi teman kecil ini Yan Xiao tidak akan kalah, kan? Bahkan jika kekuatan spiritualnya rusak parah. Dia adalah seorang Grandmaster Alchemist yang bisa sekali memperbaiki 6 pil obat. Dia tidak akan menolak begitu cepat kan? Di tanah terbuka, Xiaoyan dan pemuda berjubah abu-abu itu menatap tajam pada nyala api yang menggeliat di dalam kuali mereka. Dua nyala api yang berbeda mewarnai wajah mereka dengan lampu hijau atau kuning masing-masing. Lebih cepat, pergi untuk itu. Lakukanlah. Tangan putri kecil sedikit memutar. Tatapannya berulang kali melewati kedua kuali itu. Menggunakan penglihatannya yang sangat baik, ia dapat menemukan bahwa atau itu pil obat dalam dua kuali obat perlahan-lahan sedang dibentuk. Pil obat akan segera terbentuk saat mereka mengendus aroma obat samar yang berasal dari kuali obat. Liu Ling dan yang lainnya, yang jelas tahu apa yang diwakilinya, mulai merasakan ketegangan instan di pikiran mereka. Pada saat ini, hati orang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tenggorokan mereka. Yan Xiao akan berhasil. Telapak Pama yang layu dengan erat menahan pagar pembatas. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, tetapi pihak lain mengikuti dengan saksama dan dapat melampaui Yan Xiao kapan saja. Xiao Yan dengan erat mengerutkan bibirnya. Api berwarna hijau menari di mata gelapnya. Dari pantulan api, pil obat bundar berputar cepat saat diputar pada sumbu yang berbeda. Jika aku terus seperti ini, aku tidak bisa menutup jarak di antara kami. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dalam sekejap, Xiaoyan tiba-tiba menghancurkan telapak tangannya dengan kuat pada kuali obat. Segera, pil obat yang belum menyelesaikan tahap terakhir tetap hangat, tiba-tiba tertembak keluar dari kolden bersama dengan sekelompok api hijau. Foolhardy, meskipun ini adalah langkah terakhir, bagaimana ia bisa membiarkan pil obat meninggalkan kuali sebelumnya? Setelah pil obat yang baru lahir bersentuhan dengan udara, isi di dalamnya yang belum sepenuhnya dipadatkan mungkin akan dibongkar. Melihat aksi mendadak Xiaoyan ini, pagar pembatas yang dipegang Pama mendadak retak terpisah saat dia dengan marah berkata, teman sembrono. Melihat tindakan Xiaoyan, putri kecil dan Liu Ling sama-sama tercengang. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan teriakan. Xiaoyan mengabaikan tatapan sekitarnya. Kakinya mendorong tanah, dan tubuhnya terangkat. Dia mengulurkan tangannya, dan mengambil pil obat yang dibungkus oleh nyala hijau ke telapak tangannya. Saat pil obat memasuki telapak tangannya, nyala hijau yang jauh lebih ganas tiba-tiba bangkit dari dalam telapak Xiaoyan. Pil obat, yang belum menyelesaikan langkah terakhir dari pemanasan, langsung dipadatkan. Seperti Xiaoyan tubuh turun, jarinya menjentikan lembut. Pil obatnya berubah menjadi sinar cahaya saat ditembak ke dalam botol batu giok.
Segera, cahaya berwarna hijau membangkitkan semangat rakyat saat mengambil memimpin bersinar dari cermin batu giok di depan Xiaoyan. Orang gila, di sudut terpencil dari tanah terbuka, ekspresi pemuda berjubah abu-abu, yang awalnya memegang senyum dingin, tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia tidak berharap bahwa atau itu Xiaoyan benar-benar akan menjadi sangat gila. Jika pil obat yang belum dipadatkan bersentuhan dengan udara, semua usaha sebelumnya akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tindakan berani dan gila semacam ini hanyalah untuk menyingkirkan orang yang berkompetisi untuk waktu bersamanya. Dengan wajah abu-abu, pemuda berjubah abu-abu marah menghancurkan botol batu giok di depannya menjadi bubuk dengan satu tangan. Beberapa saat kemudian, ekspresinya suram saat ia menepuk kuali obat. Pil obat ditembakkan dan langsung dibuang ke botol giok lain. Pada saat ini, bagaimanapun, 1 menit penuh telah berlalu sejak keberhasilan Xiaoyan. Suasana hening di tanah terbuka yang disebabkan oleh kegilaan Xiaoyan bertahan selama 1 menit penuh sebelum teriakan yang sangat menyenangkan tiba-tiba mengguncang seluruh plaza sampai gemetar. Seperti torrent, saat ia memegang botol batu giok, Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kursi di kedua sisi yang mulai mendidih. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tenang. Haha, bocah kecil. Sangat baik. Pada platform tinggi, Pama menggosok dadanya dan menghela nafas panjang. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Xiaoyan sebelumnya, Xiaoyan saat ini memang memperoleh kemenangan terlepas dari prosesnya. Apalagi, kemenangan ini dilakukan dengan melontarkan lawan jauh di belakangnya. Segera, Pama bersemangat tidak bisa menahan tawa keras saat ia berbicara dengan Xiaoyan di tanah terbuka. Betapa orang gila. Ya Fei dan Yao Ye saling bertukar pandang. Selain merasa lega, mereka memberikan senyum pahit yang tak ada habisnya pada perjudian seperti karakter Xiaoyan. Meskipun itu gila, itu bukan hanya menjadi benar-benar gegabah karena darahnya yang memanas. Pada saat itu, sepertinya dia hanya berani melakukan tindakan seperti itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan itu. Nalan Yanran dengan lembut berkata dengan senyum sederhana saat dia memperhatikan Xiaoyan, pemuda yang tenang dan ceria, yang tersenyum samar di alun-alun di bawah banyak sorak-sorai. Meskipun ini hanya putaran kedua ujian, suasana hebat yang dia ciptakan sudah jauh melampaui ronde terakhir dari Grand Meeting sebelumnya. Tuan Yan Xiao, selamat, tapi tolong jangan melakukan tindakan gila di masa depan. Jika gagal, putri kecil menangkupkan kedua tangannya dan berbicara kepada Xiaoyan dengan cara yang jengkel. Kali ini, kamu memang sangat luar biasa, tetapi aku juga tidak akan menahan apapun di babak final. Liu Ling mengangkat bahunya. Ekspresinya saat ini bisa dengan paksa disebut agak ramah. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia membalikan kepalanya dan melemparkan tatapannya pada pria muda berjanggut abu-abu yang tampak suram itu. Ibu jarinya yang terangkat menghadap ke bawah. Sikap tenang dan sikapnya yang biasa akhirnya mengungkapkan kesombongan yang dimiliki seorang pria muda. Dengan wajah hijau, pemuda berjubah abu-abu itu mengamati tindakan Xiaoyan. Dia dengan dingin dan gelap mendengus saat bibirnya bergoyang. Jangan terlalu senang. Di babak final, kita akan bertanding sekali lagi. Pada saat itu, aku tidak akan menahan apapun. Menghadapi ancaman ini, Xiaoyan dengan acuh tak acuh menyebarkan tangannya. Dia menarik pandangannya dan menyaksikan para alkemis yang masih menatap mereka. Dia ragu-ragu sedikit sebelum diam-diam mengambil sisa ganoderma tanah tebal di atas meja dan dengan sembarangan membuangnya. Melihat tindakan Xiaoyan, para alkemis sekitarnya bingung. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka tampaknya mengerti apa masalahnya. Sukacita liar secara bertahap muncul di wajah mereka saat mereka melempar tatapan yang dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Xiaoyan. Setelah itu, mereka bergegas menggunakan sisa waktu untuk mulai menyempurnakan. Melihat peserta yang mulai bergegas untuk memperbaiki, sudut mata Xiaoyan melirik pasir di jam pasir di dinding seberang yang hampir jatuh sepenuhnya. Dia mengangkat bahunya, menundukkan kepalanya dan mengemasi hal-hal yang berbeda di atas meja batunya. Apakah mereka berhasil memperbaiki pil berjalan angin pada saat terakhir adalah sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkannya. Seiring waktu berlalu, teriakan kegembiraan yang memekakan telinga di seluruh alun-alun juga secara bertahap melemah. Setelah ini, gemakan kegembiraan penonton akhirnya cukup karena mereka melempar tatapan mereka pada para alkemis yang sibuk di tanah terbuka. Selain itu, tatapan dari banyak wanita muda di galeri itu menyelinap melirik Xiaoyan, yang kepalanya menunduk saat dia secara acak membersihkan meja batu di depannya. Penampilannya sebelumnya telah memindahkan hati penuh gairah wanita muda ini. Saat ini, bahkan wajah biasa Xiaoyan setelah dia mengubah penampilannya, tiba-tiba menjadi sangat tampan di mata mereka. Setengah jam kemudian,
Lampu hijau putri kecil dan Liu Ling adalah yang pertama menyala. Mereka berdua meletakkan pil obat mereka ke dalam botol mereka, saling bertukar pandang dan menghela nafas lega. Di belakang kedua orang ini, ada juga lebih banyak lampu hijau berkedip satu demi satu. Namun, sebagian besar cahaya di seluruh plaza masih merah. Tanah terbuka terlalu besar dan para alkemis yang telah menerima petunjuk dari Xiaoyan hanya terbatas pada beberapa alkemis beruntung yang mengelilinginya. Para pesaing yang berada di luar jangkauan pandangan Xiaoyan hanya bisa menatap bahan-bahan di atas meja batu, merasa bingung. Tanpa mengetahui di mana letak masalahnya, mereka hanya bisa terus menyempurnakannya dengan menambahkan ganoderma tanah tebal. Perbaikan mereka semua gagal pada akhirnya tanpa ada pengecualian. Selain itu, bahkan jika seseorang mengecualikan alasan yang disebutkan di atas, ini pil berjalan angin adalah setelah semua pil obat 3 tingkat. Oleh karena itu, hanya ada 2 hingga 3 alkemis yang kemampuannya berada di sekitar tier 2 untungnya bisa lulus. Bahkan beberapa pesaing yang baru saja memasuki tingkat 3 tingkat juga gagal karena kecerobohan mereka. Di bawah 2 kondisi yang agak keras ini, jumlah pesaing dalam Grand Meeting berkurang dengan cepat. Mungkin tidak ada 300 yang tersisa dari 1.000 orang asli. Melihat situasi berkembang, tampak bahwa atau itu pengurangan akan terus berlanjut. Ketika pasir di dalam jam pasir di dinding benar-benar jatuh, sebenarnya hanya ada sedikit lebih dari 100 orang yang masih tersisa di tanah terbuka. Sisa dari orang-orang sudah benar-benar diusir selama 2 putaran ini. Saat tawa Pama terdengar di tanah terbuka, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya dilemparkan ke arah pria tua yang berada di tempat di mana kursi VIP berada. Merasakan tatapan Xiaoyan, Pama mengungkapkan senyum ramah ke arah tempat Xiaoyan berada. Setelah waktu untuk pemeriksaan selesai, acara berikutnya adalah untuk sekali lagi melakukan tes untuk pil. Karena Xiaoyan mendapat bantuan Heavenly Flame kali ini, adalah wajar bahwa atau itu pil obat Xiaoyan akan memiliki efek yang paling luar biasa dalam tes ini. Yang kedua adalah pemuda berjubah abu-abu. Mengikuti di belakangnya adalah putri kecil, Liu Ling dan 3 alkemis tingkat lainnya yang kemampuannya cukup baik. Setelah tes selesai, langit sudah mulai gelap. Bulan sabit perlahan muncul di tepi langit, menyinari ibu kota yang cukup terang. Semua orang, kita akan berhenti di sini untuk rapat umum hari ini. Semua kompetitor, istirahatlah dengan baik untuk malam ini. Besok akan menjadi babak final untuk Grand Meeting kami. Ini juga merupakan babak penting yang memutuskan siapa yang akan menjadi juara. Oleh karena itu, setiap orang seharusnya tidak berakhir gagal muncul karena berbagai kejadian. Kalau tidak, kamu akan menyesal seumur hidup. Pama tertawa dengan jelas. Mendengar Pama mengumumkan bahwa atau itu ujian hari ini telah berakhir, semua orang di tanah terbuka, termasuk Xiaoyan, segera menghela nafas lega. Setelah 2 putaran pemeriksaan, semua orang memang sedikit lelah. Saat Xiaoyan menyimpan kuali obat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa atau itu setelah Pama mengucapkan kata-kata itu, pemuda berjubah abu itu mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melempar tatapan dingin ke Xiaoyan. Xiaoyan mengusap dahinya sambil samar-samar memperhatikan punggung pemuda berjubah abu-abu yang perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia juga mengikuti kerumunan peserta dan berdesakan keluar dari tempat itu. Setelah keluar dari alun-alun, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menghirup udara segar yang segar. Pikirannya yang tegang menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan merendahkan kepalanya dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang keluar dari kursi penonton. Dia melihat beberapa wanita muda menatapnya dengan mata berkilauan dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Ketika dia akan mengangkat kakinya dan pergi, suara lembut yang manis tiba-tiba ditularkan dari belakangnya. "Selamat, Tuan Yan Xiao." Xiaoyan menoleh dan menatap sekelompok besar orang yang baru saja keluar dari lorong di belakangnya. Di depan kelompok orang itu tentu saja Nalan Yanlan, Ya Fei, dan Yao Ye. Di belakang mereka, Nalan Qi dan yang lainnya berbincang sambil tersenyum. Melirik Nalan Yanlan, yang senyumnya seperti bunga. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya beruntung. Selama periode waktu ini, Nalan Yanlan sudah terbiasa dengan kerendahan hati Xiaoyan." Dia tersenyum, menarik Ya Fei dan Yao Ye bersama saat dia berkata kepada Xiaoyan, "Putri Yao Ye telah mengatakan bahwa, atau itu dia ingin memberikan pesta untuk membantu kamu." Liu Ling dan putri kecil merayakan. "Apakah kamu?" Kelompok wanita Nalan Yanlan yang terdiri dari 3 wanita bisa dianggap sebagai wanita cantik di seluruh ibu kota. Sekarang mereka bertiga berdiri bersama,
Sosok mereka yang indah saling berpasangan dan bisa dikatakan bahwa atau itu mereka lebih cantik daripada bunga. Oleh karena itu, sudah ada banyak anak muda saat ini di pintu masuk ke tanah kompetisi yang telah menembak tatapan mereka. Mendengar ini, Xiao Yan sesaat bingung. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meminta maaf. Maaf, Putri Yaoye. Aku benar-benar terlalu lelah malam ini. Masih ada putaran terakhir ujian besok. Oleh karena itu, aku khawatir aku tidak dapat menemukan waktu untuk menghadiri jamuan makan. Hatiku menghargai niat putri. Selamat malam. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan menghadapi Putri Yaoye dan menangkupkan kedua tangannya. Tanpa menunggu balasannya, dia berbalik dan berjalan menuju jalan. Setelah itu, dia meremas ke dalam aliran manusia dan menghilang di depan tatapan kaget dari wanita yang baru saja dia tolak. Bersambung ke bab selanjutnya.